Selamat datang Kakak Wis, terima kasih sudah Siap, terima kasih. sudah hadir di grand opening Brutal Connection. Siap. Woi, pakai kamera belakang boleh? Moce, adek, tolong. Bola balik kamera belakang. Sabar, iya betul. Hostel. Sabar. Balik begini. Kau pasang pas di kakak dan Wis ya. Dulu rapi. Coba. Siapa? Sudah kasih taruh di bawah saja. Sampai lu kasih naik. Kenapa kau balik Coba kak suruh suruh sikit lagi kak. Sudah. Wih. Ya itu pas itu. Pas. Oke, pas. Rata. Iya, enak. Mau coba terasa miring. Taruh HP, Bebe. Ini terasa pas. Ini baru pas. Kasih maju sedikit aja, boleh itu. Maju aja, maju. Maju. Nah, maju lagi. Jangan dapat lihat itu. Ah, sudah, pas. Oke. Itu enak itu. Oke, kakak-kakak semua, terima kasih. Selamat siang. Kita punya tamu hari ini orang, menurut saya dia juga orang spesial dalam kehidupan saya. Kalian harus mengenal siapa itu sosok Wis Bakar. Wis Bakar ini kenapa saya bilang dia sangat berperan penting dalam kehidupan saya. Dia ini adalah sahabat saya yang sudah lama kita saling kenal. Kita saling kenal itu di tahun 2012 ya? 2012. Itu dia juga sudah berkarya, saya juga sudah berkarya, tapi kita masih di dalam komplotan yang hip-hop saling baku dis teman-teman. Kasar, hip hop kasar. Jadi pernah kita itu saling dis-disan. Waktu itu saya saling buat lagu untuk baku dis dengan timnya Wis di Manado. Betul. Kita dari baku dis, akhirnya kita bisa jadi sahabat, bukan lagi sahabat, malah sekarang kita sudah jadi keluarga ya. Buat Kakak Wis, saya ingin bertanya sedikit. Kenapa? Ini kan kita berbagi pengalaman, berbagi cerita. Sebenarnya itu apa yang spesial dari seorang Toton Karibo? Padahal dia itu kan tidak tahu menyanyi. Dia itu selalu dianggap itu pansos dan Ini yang salah. kiri kanan. Ini yang salah, jujur. Ini yang salah. Jadi Sabar, ini jaringan. Coba kamu nonton di situ aja. Nonton aman kak, aman. Ini HP kan apa ini? oh jaringan. Oh. Jaringan bisa jadi di sini atau jaringan di situ. Coba kasih iPhone 1 kak, kelihatan dulu kak, angkat iPhone yang itu tuh. Aman kak? Aman lah, aman. Oh, oke. Ini cuma ketemu pakai di sini, jadi ketemu baca komentar saja. Aman. Aman lah. Oke, jadi kakak-kakak kita mohon maaf. Sebenarnya untuk pertanyaan tadi, Kakak Toton ini adalah orang yang paling vital bagi kita semua. Saya juga berapa kali bicara ada beberapa kesempatan saya pernah bicara. Terus ada orang yang tanya juga secara langsung. Kayak macam Sake Sorong, Sake Ambon, Dia boleh tutup itu. Sake Ambon, Sake Sorong. Lo tanya Musya, Kakak Toton ini rapper kah? Penyanyi kah? Bagaimana? Saya bilang dia tuh otak dari semua lagu-lagu timur ini. Maksudnya bukan semua, untuk kita yang untuk sebagian penyanyi timur ini. Dia tuh Tom punya kakak, Tom punya. Jadi kalau dari versi saya, saya ini kenal dunia entertain jauh masuk ke dalam dunia ini gara-gara Kakak Toton. Pertama dari agregator. Dulu nih kita tuh, siapa mau kenal? Dulu kan kita nih tahunya hanya bikin lagu saja, bikin lagu upload. Nah, Kakak Toton dia yang kasih kelihatan bagaimana cara untuk tumpu lagu ini bisa jadi lebih luas. Nah itu otak entertain itu. Terus bagaimana konsep lagu ini mau bagaimana bisa baca pasar. Kakak Toton ini orang yang paling pintar baca situasi pasar. Dia yang harus gue bikin lagu gimbal. Jadi saya ini kalau bikin lagu saya kasih Katon kira-kira lagu-lagu gini bagaimana? Coba dicari ya. Gue harus bikin boleh. Bikin lagu tuh kayaknya harus dimengerah ke sini boleh. Maksudnya kalau lagu-lagu ini kayaknya belum ada depo pasar sekarang. Akhirnya apa terbukti? Ada berapa lagu yang memang betul-betul itu terbukti.
Dan sampai sekarang pun tetap saya juga masih katun kira-kira lagunya gimana sudah terjadi kan? Katun dengan lagunya bagaimana? Ah itu sosok maksudnya inspirasi, sosok di balik kita pun semuanya. Jadi kalau orang tanya Kakak Toton tuh itu apa rapper kah, penyanyi kan? Dia tuh memang otak, dia tuh otak di balik semua ini. Tapi banyak yang tidak tahu. Karena apa? Kakak Toton ini dia seorang rapper, tapi dia juga berperan penting dalam penulisan lagu, dalam bagaimana cara kita bernyanyi, bagaimana kalau macam nada ini kayak begini, nada ini kayak jangan-jangan. Ini orang timur nih, orang harus familiar dengan nada-nada yang begini. Jadi cara bernyanyi harus begini, cara bikin lagu tuh harus begini. Nah itu yang memang orang tidak tahu karena itu tuh di belakang layar, itu tuh proses pembuatan lagu. Orang ini kan hanya dengar pada saat lagu sudah jadi di video klip, yang terlihat hanyalah yang di video klip. Tapi yang di belakang kan orang tidak tahu dia punya prosesnya kayak bagaimana. Jadi mungkin Kakak Wis pernah. Coba kayaknya saya terlalu keluar dari kamera di. Coba maju sedikit, maju dulu, maju. Saya terlalu keluar. Jadi begini, kakak semua di sini, beta ini mau bilang bahwa ini ketemu sharing saja, seiringnya dengan waktu berjalan, beta memang punya kelemahan. Manusia, setiap manusia bukan hanya beta. Dan beta bersyukur ketika beta dikelilingi oleh orang-orang baik, salah satunya beliau yang di samping beta ini. Beta ini yang tahu buat musik, yang tahu mixing lagu. Dan orang berpikir bahwa beta itu Toton ini dia bisa menciptakan karya, habis itu dia pasti bisa buat musik. Kasihan tanya Wis, kakak semua. Beta itu selalu berperan penting dengan dia karena beta tahu beta kekurangan, dia punya kelebihan yang sangat luar biasa. Seorang Wis Bakir, beta pas mulai ketemu berkolaborasi itu dari tahun berapa ya? Dari lagu. Jadi dia punya cerita awal itu, saya dengan Kakak Toton ini itu dulunya saya lanjutkan pembicaraan pertama. Dulunya kita mau kenal tuh karena masalah. Kakak Toton punya grup, dengan saya punya grup bermasalah, bukan bermasalah kecil. Ini bermasalah besar, sangat besar. Sampai mau baku cari, mau baku tumbuh sampai mau potong. Nah, tapi dari situ kita mulai jadi keluarga. Cuma Kakak Toton sama jangan potong, tapi teman-teman harus tahu bahwa ini bukan rekayasa. Iya betul. Waktu beta ke Solo, beta ke Manado. Jadi Wis ini, dia ini kan beatmaker yang memang dari lagu-lagu hip hop, rap, banyak dia sudah produksi anak-anak punya lagu. Terus pas beta ke Manado, Wis tidak sempat di Manado. Jadi dia punya anak-anak gitu bilang, wah ini Toton Karibo sudah sampai di Manado. Wis Bakir bilang, pukul kasih mati dia. Saya bilang, jadi pas pada saat non tahu, Toton Karibo orang datang ke Manado, saya bilang, baru posisi ini kan sana lebaran. Iya. Sana lebaran di Sorong. Jadi, anu udah kasih tahu. Toton Karibo datang ke Manado. Saya bilang bunuh, potong kasih mati. Dia berani di lagu, dia datang ke dia berani di lagu datang ke daerah bunuh kasih mati. Akhirnya, waktu itu masih sempat ada cekcokan sedikit, gempar dan. Tapi cuma kan orang belum tahu bahwa ini siapa sih orang-orang ini maksudnya begitu toh. Cuman ini yang ketemu bagi masih di kalangan tertentu saja. Yang ketemu bagi cerita di siang ini mungkin kakak orang kadang-kadang ketemu saling mengenal itu ada yang dengan hal baik, menjadi seorang sahabat, menjadi seorang saudara itu datang dengan hal baik. Betul. Dan juga ada yang menjadi sahabat. Ini baru pertama kali untuk cerita ini. Menjadi seorang sahabat itu dengan hal yang jahat, hal yang buruk. Iya. Tetapi kadang-kadang di dalam dua konteks yang berbeda ini, betul. Beta lebih baik itu mengenal orang secara jahat dulu. Betul. Karena secara jahat dia sudah tunjukkan bahwa beta karakter hidup ini begini, tidak omong kosong. Jangan dari baik. Jangan baik baru tiba-tiba dia jahat. Itu jangan. Dari jahat baru baik. Betul. Itu. Jadi buat kakak terserah kalian mau berpercaya dan tidak. Ini kita belum merasa bahwa kita berhasil, teman-teman. Masih perjalanan kita semua masih panjang. Bagaimana kita tetap menjadi inspirasi, bukan menjadi mendapat berkat untuk membawa diri untuk menjadi kesombongan. Ketika derajat kita diangkat oleh Tuhan, pasti ada pro dan kontra itu dalam suatu kontes perdebatan atau kontes pencapaian itu akan terjadi. Ada orang yang tidak suka, ada yang suka. Itu hal yang sangat, ya semua orang akan merasakan hal itu. Betul.
Karena tidak mungkin semua orang suka. Pasti ada orang yang tidak suka, pasti ada orang yang paling suka. Jadi kenapa teman-teman? Kita harus jujur ke teman-teman semua. Kita mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Wisbaker karena dia ini datang dari Manado jauh-jauh, teman-teman. Jauh-jauh dia beli, dia punya tiket sendiri. Dia beli tiket sendiri dan dia datang di Beta Brutal ini juga. Dia tidak pernah mau ambil barang gratis. Beta boleh jujur bahwa inilah cara bagaimana kita berekspresi dalam persaudaraan, cara bagaimana kita berekspresi dalam pertemanan, bahwa dunia ini bukan hari ini yang harus kita pikirkan. Masih banyak perjalanan. Beta selalu mengucapkan terima kasih kepada Wish yang selalu ada bagi Beta, khususnya di Beta punya keluarga Brutal Collection ini. Brutal Collection ini Beta bilang teman-teman, dari awal Beta berdiri, mungkin Kakak Fenomen yang selalu jadi panutan terbaik bagi Beta untuk berbagi ilmu, karena Beta baru pernah terjun di dalam dunia bisnis kayak begini. Tetapi orang yang selalu support Beta, bukan berarti teman-teman yang lain tidak support Beta. Kenapa? Coba kamu lihat di Instagram itu, Brutal Collection tamu VVIP, pelanggan VVIP itu ada jatuh di Wisbaker. Sekarang juga Beta boleh jujur, Wisbaker sudah belanja di Brutal Collection ini dari Beta jual di dalam rumah dengan jualan online. Wisbaker sudah mencapai di angka 100 juta. Berikan aplaus. Wisbaker sudah belanja di Beta 100 juta, teman-teman. Dan ini bukan apa ya, bukan hal yang Beta rasa bahwa ini bukan hal biasa. Dia support Beta betul-betul, TC, apapun terjadi, biar kau mau kasih Beta mau pakai kopo lagu, pakai logo Brutal di Beta video juga tak perlu kau bayar. Dan itu yang Beta jadikan, sampai Beta bilang di dia, Wish, seandainya suatu saat kau buka bisnis, Toton Karibo yang akan menjadi orang yang akan kasih habis kau barang-barang. Karena Beta berpikir begini, ketika ketong orang dekat saja sudah mensupport ketong dengan cara seperti ini, berarti ketong bisnis ini akan bisa maju. Karena orang di sekeliling ketong ini yang jadi bayangan bagi ketong punya perjalanan, dia sudah support gila-gilaan. Berarti ini jadi apa? Beta punya pandangan ke depan ketika Beta akan berpikir, weh, seorang Wisbaker dengan teman-teman yang lain saja dong sampai bisa buat begini. Berarti Beta punya semangat bahwa Beta bisa merangkul orang-orang luar untuk bisa seperti orang yang bisa lirik untuk Beta punya produk dan lain-lain. Betul. Jadi Beta merasa bahwa ini bukan suatu keajaiban atau apa, tetapi ini bagaimana cara kita bertumbuh menjadi seorang saudara. Teman-teman mungkin berpikir kita ini orang itu dong pusir ke orang-orang itu saja. Beta harus katakan, kayak contoh Beta kemarin baca komentar-komentar tidak undang Ade Juan Reza di postingan itu, postingan ketemu flyer. Beta mau kasih tahu bahwa Juan di Jogja semua ini ketemu semua adik kakak teman-temannya, dan Beta percaya bahwa Beta tuh selalu Beta harus berikan respect pada Juan Reza karena dia salah satu orang. Beta bukan mau bicara apa, ketika dia viral baru Beta mau sombong begini saja. Beta yang bawa datang Juan dari Batam ke Yogyakarta, teman-teman. Beta sampai pernah menganggap Juan itu bahwa di luar Beta punya circle, dia tinggal di Beta pertama dia datang di Jogja. Beta yang selalu bilang dia support Ade, jangan pernah menganggap bahwa tinggal di kakak lalu Ade mau berkarya dengan enak-enak. Ade bisa, Ade tujuan datang di Jogja berkarya, maju, dan puji Tuhan Beta paling bersyukur dan Beta berterima kasih sekali saat ini ketika Juan bisa sukses dan dia bisa menghidupi orang di sekeliling dia. Beta sangat bersyukur karena Beta tahu dia punya perjuangan. Dia kerja apa? Dia pergi ini jadi kuli bangunan. Habis itu dia pergi jaga warung di Jogja nih, di Tuhan Yesus. Dan Beta yang pernah bangga bahwa, Juan kau suruh Beta baik. Beta yang pernah, tapi Beta dia sampai datang di rumah kakak, Ade belanja pakaian, dan akhirnya Beta dalam hati sendiri Beta bawa bahagia bahwa terima kasih Tuhan kasih Beta untuk bisa menjadi berkat juga buat Beta buat adik Beta. Biarpun Beta ini paling badaki, Beta ini manusia paling badaki. Beta cuma mau bilang teman-teman, semua orang itu pasti punya waktu, semua orang pasti punya mimpi. Betul. Tapi mimpi itu bukan ketong tidur saja, lalu
mimpi itu datang, seng kayak begitu. Mimpi itu Wis juga paling tahu bagaimana ketemu perjalanan Jatuh bangun dulu, berkarya. capek dulu. Dan beta selalu bilang, roda ini berputar. Roda berputar ketika ketong bangga ketika musik timur sekarang sudah jadi fenomenal di satu Indonesia. Sudah tahu bahwa musik timur ini sekarang orang di mana-mana, contoh di Batak. Di Batak sekarang orang pakai musik timur tapi menyanyi pakai bahasa Batak. Tuh, memang kalau itu. Makassar, orang pakai bahasa Makassar tapi pakai aransemennya lagu-lagu dari timur. Kayak musik dari timur, musik-musik joget. Orang sudah tahu ciri khas yang sebenarnya luar biasa yang timur punya. Beta pernah dulu dengan kakak saya Koji, dengan Topati. Kalau kakak dong kenal, beta tanya. Beta sempat mau bikin podcast, bikin konten begitu. Beta bilang kakak, beta tanya, apa perbedaan musik timur dengan? Iya, beta tanya. Pandangan kakak orang sebagai artis-artis nasional, apa yang kakak melihat sesuatu yang unik dari musik timur? Iya, beta tanya begitu. Tapi beta memang waktu itu saya mau bikin video. Beta tanya dari Sandi Sandoro, dari kakak Yuni Sara, yang untuk SBY dengan Pak SBY. Jadi beta tanya, saya Koji yang jawab beta, dan jawaban itu beta sangat luar biasa. Saya Koji bilang begini, Ton, saya ini sudah pernah pergi di Amerika berhadapan dengan rapper-rapper di luar sana. Ketika dia pergi di sana, orang tanya, kamu datang dengan musik old school, kamu datang dengan musik yang keras. Amerika sudah lalui hal itu. Orang dengar, orang tanya saya Koji cerita, bilang ini musik ini kira-kira ini Indonesia punya rapnya itu kayak gini. Dia bilang ya hal ini sudah dibudayakan oleh orang Amerika kulit hitam khususnya hip hop. Dong sudah jalankan hal itu. Dong pas saya Koji putar lagu-lagu joget dari timur, baru dong rasa kayak Beda betul. wih kok ini beda ya, bisa jadi hal yang unik begitu. Jadi serius Webe. Dan betul kakak Topati juga bilang, Ton, kalian itu harus bangga. Pertama, kalian punya dari ciri khas warna kulit dengan kalian punya style. Ini kalian sudah menunjukkan bahwa kalian itu beda. Karena Indonesia ini kan tersorot, mohon maaf, waktu mulai sebelum modern itu kan jatuhnya cuma di Pulau Jawa, iya toh. Habis itu di luar sana. Dan beta dapat ilmu di situ. Beta sampai bilang ke kakak saya Koji, kakak Topati, itu bilang, kakak kenapa hal ini, kenapa kakak ceritakan begitu biar banyak musisi timur sana tahu. Dan itu bilang, kata, ya saya mau ceritakan juga, buat apa tuh kalau tidak ada yang bertanya kepada saya, begitu tuh. Jadi beta rasa bahwa momen itu di mana beta dapat pengalaman yang beta bangga ketika walaupun beta bukan pelaku yang dorang itu, yang saya Koji putar itu lagu stage dan pica-pica. Dua lagu itu ya tidak bisa dipungkiri dong, ada dong Berkat Faris dengan siapa Juan, dan beta rasa kayak Ton itu unik. Sampai seorang yang kau bayangkan dengan rapper-rapper yang badan-badan kekar itu dengan stylenya, dia dulu dia putar lagu itu dong tidak minder. Dong bilang betul inilah ciri khas musik Indonesia. Betul. Yang dong pingin tahu Indonesia Timur. Dan itu baru saya Koji jelaskan bahwa ini Indonesia Timur, is Indonesia. Toh Indonesia Timur, is west apakah apa is west kah west apa begitu. Indonesia West. Nah jadi dari situ baru kita belajar bahwa kita bisa bangkit ketika hal yang sebenarnya orang luar pandang ketorang itu dengan ciri khas yang berbeda. Akhirnya dia bisa sampai antar dan dong tahu bahwa ini genre musik Indonesia itu kayak gini gitu. Kalau dangdut dong sudah pernah dengar, dong tahu. Karena memang dangdut itu sudah dari zaman legend lagi, orang di luar sudah tahu. Tetapi ketika musik timur ini datang dengan warna baru, tidak Indonesia tapi dia tidak sama dengan musik dangdut. Betul. Dia punya ciri khas sendiri, dia punya gitu. karakter sendiri ada. Nah. Itu yang bikin Indonesia Timur beda. Nah, jadi kita orang harus berbagi cerita siang hari ini, teman-teman. Kita harus bangga dengan kita punya musisi-musisi di Indonesia Timur. Siapapun dia, jangan pernah jadikan itu sebagai perbedaan untuk kita saling menjatuhkan bahwa siapa yang besar sekarang dan siapa redup sekarang. Tidak. Cara memandang orang Timur tidak boleh kayak gitu. Kita semua bersatu.
ketika dia naik, dia bawa nama timur. Kita juga yang mohon maaf yang sudah mungkin sudah senior, yang tadinya kita orang sudah tidak terlalu ini ke kita, akhirnya dari adik-adik ini orang bawa punya musik lebih fresh ke para pendengar di luar sana. Akhirnya tadi yang ketorong yang sudah tua-tua ini juga dapat spotlight dari situ karena oh dia itu juga artis timur, dia juga itu penyanyi timur. Ya kayak begitu. Makanya ketong harus saling bangga. Yang beta mau dengan Bung Wis hari ini ceritakan bagi pengalaman. Ketong saya pernah merasa diri bahwa ketong legend, ketong hebat, tidak ada kata-kata begitu. Cuma bagaimana ketong cara untuk selalu merangkul, bersatu. Ketong boleh bersaing, tapi bersaing di dalam dunia yang sehat. Contoh, beta selalu bilang di Vicky. Beta bilang Vicky Selamor, beta bilang bos, beta ini jujur, beta selalu pandang Vicky Selamor itu orang yang paling besar. Tetapi bukan berarti beta mau kalah bersaing dengan Vicky Selamor. Beta tahu Vicky Selamor kelebihan dengan suara yang bagus. Tetapi beta selalu pandang bahwa Vicky Selamor sudah melakukan contoh dari bisnis. Orang tanpa tahu Vicky itu dia sudah punya otak dengan dia punya umur yang kalau dibandingkan dengan beta dengan ketong dua, Wish, Vicky di bawah ketong, tapi dia punya pola pikir, cara pandang. Itu yang dijadikan beta dengan Wish dan teman-teman lain. Kenapa Vicky bisa, ketong sih bisa? Akhirnya beta selalu bilang, ketong bersaing secara sehat. Contoh dia bikin lagu bagus, dia lagu bisa viral. Kenapa ketong tidak? Dengan cara apa? Cara apa untuk ketong semua bisa naik? Ketong semua boleh satu benci satu, ketong berkumpul. Karena ada pepatah yang mengatakan ketika ketong bersatu, ketong semakin kuat. Begitu. Betul. Teman. Jadi itu dia kunci saja. Dia kunci saja, jangan pernah menjatuhkan kita orang satu dengan yang lain. Itu baru terbaik menurut beta dengan Kakak Wis. Coba kira-kira mungkin ada pertanyaan yang kakak saya curiga kakak berdoa berbicara. Tidak sih, oke saya minum kopi. Kopi ini kalau berapa boleh? Yang negatif dari TC menurut WB. Demi Tuhan ini tahu pertanyaan dari mana? Demi nama Tuhan Allah. Yang negatif dari TC menurut WB. Alexa. Yang negatif. Sabar, yang negatif ini apa ya? Harus jujur, tidak boleh Oke. malu-malu. Karena mungkin terlalu banyak